A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, kaum profesional dan jamaah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai, mari kita berkirim tawasul Fatihah dulu. Semoga dengan tawasul ini kita mendapatkan keberkahannya dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala diniyah wa kulinati sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswaji wa dhurri ahlil baiti wa khususan Bakar Siddiq Muhammad ba'un sahabat ya Allah wa khususan Muhammad ya Umar Sofwan Bastam wa khususan hadzal mu'allif kitab Qiyamah Usyadah Syekh Imam Ghazali Ghafaratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, Minggu Selasa yang lalu kita bicara tentang substansi ruh, substansi kolbun, dan substansi tentang nafas, jiwa. Yang jelas minggu lalu kita dikasih tahu oleh Imam Ghazali bahwa ruh itu bukan alamil khalq. Jadi ruh itu bukan sesuatu yang khalq, penciptaan, tetapi ruh itu adalah min alamil amr. Ruh itu adalah hanya otoritas prerogatifnya Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Urusan jiwa, urusan ruh, urusan nafas, urusan nyawa itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian ruh ini adalah suatu yang substansi di dalam jiwa manusia. Jadi ruh itu adalah hakikinya manusia. Jadi ngaji 2 hari ini penuh filsafat ini. Ini materinya materi filsafat. Ya. Jadi dengan demikian ini dialektika dalam sebuah taksonomi yang disebut dengan ruh, jiwa, nafsu, kolbun. Dan inilah esensi manusia. Ruh, jiwa, dan juga kolbun inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, misalkan binatang atau tumbuh-tumbuhan yang lain, karena kita ada jiwa, karena manusia ada ruh, nah manusia ada kolbun atau fuada atau basiroh. Nah, karena manusia itu pada esensinya adalah ruh, jiwa, nurani, maka seharusnya manusia itu semua baik. Ya. Tapi kenyataannya mengapa ada manusia tidak baik? Manusia, maaf dengan segala hormat, pencoleng, penjahat, ngambil hak orang lain. Inilah manusia digoda oleh namanya pengertian nafsu yang
nyetir orang itu. Jadi dengan demikian Imam Ghazali menyebutkan ada segitiga. Sekali lagi, apakah jiwa yang menentukan, kalbunnya itu, apakah nafsunya yang menyetir manusia, atau otaknya, akalnya. Jadi ini kemarin di dalam bahasan sebelumnya itu kan disebutkan adalah manusia. Ruh itu apa sih? Oh, ruh itu ciptaan, alam ciptaan. Ya, salah. Ruh itu adalah min amri Robbi. Ruh itu adalah hak Allah. Karena itu wilayahnya, the scope of otoritanya itu adalah otoritas Allah. Otoritas dari sebuah scope alamul amri. Nah, sekarang kami lanjut di dalam masih bab tentang Imam Ghazali menulis tentang faslun hakikatul qalbu. Ini faslun yang menyerangkan tentang apa sih qalbun, apa sih ruh, apa sih jiwa. Ya, karena itu kita sebutkan di dalam bahasan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mu'allif Hujjatul Islam Imam Ghazali wa nafa'ana bima bi ulumiha fid darain. Wa qad dhanna ba'dhum anna ruhu qadimun faghalatu wa qala qaumun innahu aradun faghalatu. La innal aradul la yakumu bi nafsihi wa yakunu tabi'an li ghairihi. Farruhu wa aslu ibnu Adam wa qala ibnu Adam nabghun lahu fa kaifa yakunu aradun. Ya, wa qala qaumun innahu jismun faqulatu li annal jismun yuqbalu al kismatu farruhu alladhi sammainahu qalban wa wa muhallun ma'rifatillah laisa bijismin wala aradin bal huwa min jismil min jinsil malaikah wa ma'firtaur ruh subhatun jiddan. Para rahimakumullah, para salikin, kaum profesional, ini masalah filsafat. Ada pertanyaan, apakah alam amr Allah atau alam manusia ciptaan? Dijawab sudah. Ruh, jiwa itu adalah alamul amr, itu hak Allah. Manusia ciptaan yang lain tidak bisa bicara tentang ruh, jiwa. Nah, disebutkan wa qad dhanna ba'dhum annaruhu qadim. Wa qad dhanna, ada sebagian manusia, ya kira-kira filsafat, ahli filsafat, ini kan UGM tempatnya ahli filsafat ini kan, ya dulu tokoh-tokohnya banyak, atau profesor filsafat, ya. Dhanna ba'dhum annaruhul qadim, sesungguhnya ruh itu, ya, sebagian pemikir, sebagian ahli filsafat menyebutkan annaruhu qadim, sesungguhnya ruh itu qadim, sesuatu yang dahulu kala. Ya, karena orang mengatakan ini adalah wilayahnya Allah, amr, bukan ciptaan, bukan alamnya makhluk, karena itu qadim. Apa kata yang disampaikan oleh Imam Ghazali? Fagholatu boten sanes, bukan. Jadi ruh itu bukan sesuatu yang qadim, karena yang qadim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini filsafat. Jadi bukan. Ruh itu adalah alam amr Allah. Dia tidak qadim, karena yang qadim wal awalu wal akhiru hanya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, kalau kita doa itu Allah. Ruh adalah ciptaan. Jadi dengan demikian, orang yang mengatakan, filsafat, filosof yang mengatakan bahwa ruh itu adalah qadim adalah fagholatu, itu adalah salah.
Ada yang menyebutkan wa qala qaumun innahu aradun fagholatu. Nah, karena itu alam khalik bukan, alam makhluk bukan, yang dulu bukan. Nah, ini profesor lain dan universitas lain mengatakan, no, kalau gitu namanya ruh itu waqala qaumun, ada sebagian kaum ilmuwan intelektual, innahu, sesungguhnya ruh itu aradun. Jadi sesungguhnya ruh itu adalah alam arad. Arad itu gejala. Nah, apa kata Imam Ghazali? Fagholatu, sami mawon niku klintu, itu salah, itu tidak benar. Kenapa? Kalau gholatun, kalau aradun, maka harus ada ikutan. Ini kan ada, kalau teori itu ada center periferi. Senternya siapa, periferinya siapa. Dulu kalau kita belajar ilmu politik kan gitu, patronnya siapa, kliennya siapa. Enggak, kalau ruh itu arad berarti harus ada diikutin. Karena ujungnya aradun itu adalah al-jauhar. Al-jauhar itu inti, patronnya, maka aradun itu adalah ikutan. Padahal di dalam jini manusia, ruh, jiwa, hati, nurani, inilah yang nyetir kita. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ruh itu ada aradun, ugi sami-sami klentu, juga sama-sama salahnya. Fagholatu, kata Imam Ghazali. Bingung kan? Alam kholi, alam amrin yang nyuruh jiwa kita salah. Loh, karena itu dia adalah qadim, salah. Sekarang bila karena itu dia ikutan, juga salah. Apa? Dari selanjutnya tadi sebutkan li annal arad la yakumu bin nafsihi wa yakunu tabi'an li ghairi. Karena kalau ruh itu adalah arad, ikutan, ya, dia adalah bagian dari cabang. Kenyataannya ruh itu, kenyataannya arad itu, pengertian aradun itu layakum, dia nggak bisa berdiri sendiri. Binafsihi, nggak bisa. Kalau Allah itu kan binafsihi kan, Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak didirikan. Tapi kalau ruh itu aradun, berdiri sendiri, tidak. Yang mendirikan Allah. Aradun, ruh. Anda tidak bisa, kamu mati ya, enggak bisa. Allah itu penentuannya. Wa yakunu tabi'an li ghairihi. Kalau aradun, maka keberadaannya dia harus tabi'an, mengikuti, li ghairihi, kepada yang diikuti. Nah, ini pengertiannya. Padahal ruh tidak dalam posisi mengikuti. Ruh inilah yang menyetir, jiwa inilah yang menyetir, jiwa inilah yang mempengaruhi manusia. Farruhu wa aslu ibnu Adam. Karena itu ruh itu adalah huwa ruh itu aslun, aslinya, asal muasalnya manusia, ibnu Adam. Bapak Ibu sekalian pernah ingat? La ilaha illallah Muhammadun nurullah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Muhammad itu adalah nur Allah. Jadi seluruh ciptaan dunia ini diawali dengan nur cahaya. Ya, ini filsafatnya kelas tinggi. Nur. Sebelum ciptaan, nur Muhammad sudah ada dulu, baru Allah menciptakan ini. Manusia juga gitu. Nur namanya alim maskur oleh Allah sudah ada dulu, baru diciptakan wadahnya, badannya yang dinamakan dari ujung ke ujung, kemudian ruhnya ada, itulah namanya manusia. Jadi ruh itu adalah wa aslu ibnu Adam. Ruh itu adalah asal muasalnya anak Adam. Oke. Wa qalabu ibnu Adama nab'un alahu. Sedangkan raga manusia itu mengikuti. Ya, wa qalabu ibnu Adam wa nab'un alahu. Jadi anak wadah kita, struktur tubuh kita
taksonomi kita itu adalah mengikuti ruh, ya. Fa kaifa yakunu aradun, bagaimana nyawa itu kok arad kepada jiwa, dibalik. Dibalik. Jiwa kita itu disetir oleh ruh. Bukan ruh, ya, bukan jiwa, bukan nyawa, bukan hati ngikuti badan. Berbalik. Jadi dengan demikian kesimpulannya para salikin, para rahimahullah, para kaum profesional dan intelektual, namanya ruh, jiwa, kolbun itu bukan alamul arad, bukan alam ikutan. Oke. Karena dia adalah bagian dari hak Allah yang menyetir diri kita. Li'annal jismi yakbalu kismah, karena jisim itu yakbalul kismah. Jisim itu atau jismin itu ya, maaf saya kebacut ya, kebacut itu apa ya, kelanjut apa, loncat. Nah, satu saya tarik lagi, wa qala qaumun innau jismun. Nah, ada yang mengatakan, nah karena itu ruh itu adalah jisim, ruh itu adalah struktur di dalam badan manusia. Maka Imam Ghazali juga mengatakan fagholatu, salah, bukan, ya. Li'annal jismu yakbalu kismu, karena kalau jisim itu struktur taksonomi biologis kita itu yakbalu kismatun, terdiri dari beberapa ikutan. Ada tangan, masa tangan ini ruh? Yang menggerakkan kan di sini, baru tangannya, gitu kan? Jadi tangan itu bukan ruh, yang ruh itu ada di dalam. Ya, artinya dengan demikian kesimpulannya para salikin rahimakumullah, yang namanya ruh, jiwa, kolbun itu bukan alamul kholik, bukan alamul qadim, bukan alamul arad, dan juga bukan alamul jisim, tetapi apa? Disebutkan farruhu alladzi samainahu qalban. Karena itu farruh, maka sesungguhnya ruh, alladzi samainuha, yang biasa juga disebut qalbun, hati nurani, wa huwa mahallun ma'rifatillah. Maka dengan demikian namanya ruh itu adalah tempat dijadikannya makomnya ma'rifatillah. Jadi orang yang ma'rifatullah itu tempatnya di hati. Jadi jangan merasa kalau kita sudah fisiknya sholat, puasa, ya, tapi hatinya ndak ikut sholat, hatinya nggak ikut puasa, perilakunya tidak ikut puasa dan sebagainya, itu tidak mungkin Anda hidupnya, perilaku Anda itu disetir oleh ruh, oleh jiwa, oleh kolbun. Mengapa? Anda tidak bisa ma'rifatullah. Jadi kunci orang itu bisa ma'rifatullah apabila hatinya itu bersih. Karena itulah mengapa kita semua diminta berzikir, sholatnya diperbanyak. Itu bagian dari tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Itu bagian dari tazkiyatun nafas, yaitu membersihkan jiwa kita, ruh kita. Karena maksiatnya banyak di sekeliling kita. Maksiat mata, maksiat telinga, makanan yang subhat, itu semua adalah maksiat. Karena itu harus dibersihkan, tazkiyatun nafas, ya. Dan yang kedua, wa tasfiyatul qalbi, dan dibeningkan mata hatinya. Wa huwa bidzikir. Dengan cara seperti itulah, caranya hanya satu, zikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Jadi zikir itu bukan diatur sedikit-sedikit, enggak, zikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Oke. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, maka dengan demikian ruh inilah
tempat bersamayamnya seseorang bisa ma'rifatullah atau tidak. Ya, laisa bijismin, tidak bisa karena jisimnya, badannya. Oh iya Bapak, itu kita jisimnya, waduh, sholatnya padeng ngalor, waduh, berapa kali, tapi nggak pakai hati. Ya, puasanya juga banyak, tapi nggak pernah merefleksikan hatinya. Karena dia mengartikan, oh saya sholat kok, sehari semalam, dingkluk-dingkluknya banyak. Itu pengertian ruh Anda artikan jisim, padahal bukan di situ. Kalau sholat Anda itu hanya jisim, hanya badan, anggota badan, itu la ma'rifatillah, kamu tidak akan bisa ma'rifat. Dan sebutnya juga wala aradin, dan buka alam arad, ikutan, enggak, dia itu yang menyetir. Karena yang menyetir, karena itu harus kita bersihkan terus, harus kita zikir terus. Zikir yang terus menerus, sistematis, masif, disebut Anda kalau sudah ikut tarekoh, sudah ikut suluk prosesnya. Kalau nggak ikut suluk, lari-lari. Kita mengejar bayang-bayang. Itu kan ada ya sekarang itu meme yang di film-film ini, ada tali di depan ya sama tiang, di depannya uang dolar, kita kejar terus ya gitu. Tapi uang itu di depan kita. Karena apa? Anda nggak tenang. Yang dikejar dunia, bukan yang dikejar yang membuat dunia, yang milik dunia. Nah, ini berarti Anda mengartikan kalau ruh itu adalah aradun. Kalau saya begini maka begini, salah. Karena ruh itu bukan ikutan, ruh itu yang menentukan dalam jiwa manusia. Karena itu harus tazkiyatun nafas wa tasdil qalbu, dan harus dilakukan zikir sebanyak-banyak. Saya lanjutkan, bal huwa, sebaliknya, huwa yang namanya ruh itu min jinsil malaikah. Karena namanya ruh itu salah satu jenis dari malaikat. Apa? Karena malaikat itu dari cahaya. Karena itu ketika kita semua dalam posisi ragu, sering kan bertanyakan, tanyalah hati nuranimu. Nah, artinya hati nurani inilah yang menyetir kita. Hati nurani tidak bisa bohong, tapi hati nurani bisa mati. Ya. Misalkan ada gaji, yang gaji itu mestinya kita tidak mendapatkan uang itu, tapi tahu-tahu masuk transfer ke kita, ini uangnya siapa ya? Nah, hati nurani mengatakan saya nggak pernah bekerja seperti itu, tahu-tahu ada, ini mesti ada yang salah. Oke, nggak bisa bohong. Ya, karena itu disebutkan kalau kita dalam posisi seperti itu, bimbang ini siapa, ini punya siapa, sering kan Rasulullah menyatakan istati qalbak, bertanyalah pada hati nuranimu. Ya, inilah yang disebut dengan bahwa namanya ruh itu min jinsil malaikah yatun nur. Karena itu hati dalam kita disebut dengan hati nurani. Ya, itu ya. Kalau sudah kita memahami bahwa ruh itu adalah min jinsil malaikah, maka kita akan bisa tunduk dan taat pada Allah. Kita akan beribadah dengan tenang kepada Allah. Oke. Jadi ini satu kalimat. Kalimat berikutnya, para salikin rahmikullah, saya lanjutkan. Wa maghfiratur ruh sob ghatun jiddan li'annahu lam yarid fid din tariqun ila ma'rifatihi li'anna la hajata fid din ila ma'rifatihi li'anna din huwal mujahadah wal ma'rifah alamatul hidayah kama qala subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini
Wa maghfiratur ruhi subhatun jiddan. Nah, dengan demikian kira-kira kesimpulan kita semua lah setelah tadi ada dialektika, wa maghfiratur ruh, karena itu mengetahui ruh itu berarti subhatun ya, sulit ya, memahaminya sulit ya. Mengapa saya kok masih jelek? Mengapa saya masih gunjing orang? Mengapa saya masih mengambil hak orang lain? Gimana ya nurani saya? Nah, memang benar kata Imam Ghazali, ma'rifatur ruh, mengetahui dan membimbing ruh itu memang subhatun, angel. Angelnya apa? Turjidan, sulit sulit yang betul-betul sulit. Nah, ini subhatun itu sudah sulit, jidan sing sangat sulit. Jadi mengapa ya, kita lihat aja mengapa orang itu kalau diajak ibadah abotnya bukan main, sulitnya. Tapi diajak nonton film, diajak rekreasi, diajak arisan, waduh macaknya 3 jam. Nah, diajak sholat, pakaiannya itu aja. Nah, ini bagian dari Anda itu disetir oleh nafsu, bukan oleh ruh, oleh jiwa Anda. Karena itu memahami dan membimbing ruh itu adalah sobatun jidan, angel tur sing angel, itulah. Kenapa? Li'annahu lam yarid fiddin tariqun ila ma'rifatihi, karena memang agama kita itu tidak membahas urusan pengertian ruh, hati itu banyak. Di Quran itu hanya yas'alunaka anir ruhu kulil ruhu min amri rabbi. Hanya satu kalimat itu bicara tentang ruh. Nah, ya, sehingga tariqun ila jalan untuk mengetahui makrifat itu memang berat. Apalagi tidak mengenal agama, apalagi zikirnya biasa-biasa, apalagi tidak mau ikut tarekoh, apalagi tidak ikut suluk. Ya memang sulit. Tariqun ila ma'rif, mengetahui mengenai makna ruh itu sulit. Li'anna hajata fiddin ila ma'rif, karena memang sesungguhnya hajatan, niat ya fiddin di dalam agama kita ila ma'rifatah itu adalah memang tidak ada niat. Maaf ya, ini agak kasar. Kalau sudah kalau hatinya tidak tergerak, mbok diceramai ping 1000 ya. Ini maaf orang Tulungagung, saya orang Tulungagung. Buat diceramai ping swidak jaran, ya, saking nggak akan mempan, nggak ngefek. Karena hati kita nggak dibersihkan dulu, ya. Karena tidak li'anna la hajatan fiddin ila ma'rif, karena tidak ada semangat belajar agama untuk ma'rifat itu nggak ada. Padahal wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun itu pengertian sesungguhnya adalah liya'rifun. Pengertiannya adalah untuk makrifat, bukan hanya ibadah dalam arti fisik, tapi makrifat. Li'anna dini huwal mujahadah. Dengan demikian, li'anna din di dalam sebuah agama itu, ya agama itu intinya harus mujahadah. Yen kowe, kalau kita semua ingin dekat dengan Allah min jinsil malaikah, caranya harus mujahadah, sing temenan. Goleki Gusti Allah itu, mencari Gusti Allah itu harus betul-betul. Nggak bisa sholat serampangan, nggak bisa. Nggak bisa zikir hanya di mulut, nggak bisa. Harus dilatih. Ini namanya mujahadah. Jadi mujahadah itu adalah olah hati untuk mendekatkan diri pada Allah, itu namanya mujahadah. Kalau olah pikiran untuk menemukan hukum, itu namanya ijtihad. Kalau olah fisik berjuang di jalan Allah, itu namanya adalah jihad. Nah, ini pengertiannya sama. Kalau mujahadah, olah batin, betul-betul menyembah Allah, zikir yang benar, ayo mujahadah. Tapi kalau diskusi, mengambil salah ahli hukum, itu namanya ijtihad. Kalau kita berjuang di jalan Allah, namanya jihad. Oke. Orang yang belajar agama dengan mujahadah, dia itu berarti makrifat. Dia itu adalah makrifatu alamah hidayah. Orang seperti ini adalah alamat
bisa makrifat karena apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qala Subhanahu wa taala, seperti firman Allah taala, walladzina jahadu finahum subulana. Walladzi, dan siapa saja orang ya yang kita mendengarkan ini, jahadu, betul-betul bermujahadah, ingin mencari Allah, ingin suluk, ingin zikir yang benar, fina, dalam proses mencari itu, kata Allah apa? Lanahdiyanahum, saya akan tunjukkan orang seperti ini adalah seperti aku berikan tunjuk menujuku. Jadi kalau ini ya orang geloma-gelame saenake golek Gusti Allah, ya nggak akan ketemu marifat pada Allah. Berarti Anda menemukan mengartikan ruh itu hanya jisim, bukan ruh dalam alamul amr, dan bukan ruh dalam pengertian jinsil malaikah. Jadi Anda mengartikan ruh itu salah. Ya kalau sudah dingklak-dingkluk sudah benar, enggak. Harus dilihat hatinya. Jadi mengapa orang yang mujahadah biasanya punya karomah seperti itu? Jadi orang-orang tua dulu karena mujahadahnya, zikirnya, tirakatnya, ya, puasanya, sholatnya pateng, bertahun-tahun mujahadahnya betul, akhirnya doanya itu gampang terkabulkan. Seperti kita. Gimana sih Gusti Allah ini? Aku wis upaya seperti ini, saya sudah doa seperti ini, masih belum dikabulkan. Suudzon akhirnya. Karena apa? Anda tidak mujahadah. Kita tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah. Mengapa? Kita tidak biasa melakukan namanya tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Jadi pendek kata para salikin, jadi satu mujahadah. Ya, intinya itu. Yang kedua wasilah. Jadi jalan menuju ke mujahadah itu apa? Kalau ada guru yang bimbing, gurunya gimana? Zikir yang benar. Nah, gitu. Nah, kalau sudah gitu Anda bisa ma'rifatullah. Ini semua adalah pertanda Anda mendapatkan hidayah dari Allah. Kata kuncinya ini. Sehingga dengan demikian ruh ini adalah alamul amri wa jinsil malaikah. Itu adalah Allah yang menentukan. Karena itu harus kita berzikir sebanyak-banyaknya. Dan ini adalah bagian dari jinsil malaikah yang intinya adalah nurani. Karena itu, kalau Anda bingung, kita bingung terhadap sesuatu hal, maka tanyalah hati nurani. Nah, demikian para salikin, para ilmuwan, para profesional. Nah, ini ngaji filsafat, si Pak Imam Ghazali ngajarin kita untuk bicara tentang menjawab kolbun itu apa. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmatnya, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi ahlul ibadah wa ahlul ma'rifat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.